adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, Kak Seni. Ya, Kak Sepri. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak Seni? Luar biasa Kak Sepri, senang sekali hari ini Kak Sepri. Apakah sudah pasang senyum hari ini, Kak Seni? Sepri. Adik-adik, siapa yang siap mau beribadah hari ini? Saya. Siapa yang sudah mandi? Saya dong. Siapa yang sudah bawa Alkitabnya hari ini? Sudah semuanya. Oh, luar biasa. Adik-adik, apakah pagi hari ini sudah pasang senyum nggak sama papa, mama, Mana sama senyumnya? kakak dan adik, sama abang? Sudah? Sudah ya? Nah, Kakak Seni, karena mereka sudah tersenyum sama mama dan papa, kita mau menyanyi nih. Oke, Kak Sepri. Kita angkat Apa pujian lagu kita? kita, senyum dan bermuka gembira. Ayo tunjukkan senyumnya. Mana senyumnya? Senyumnya untuk guru-guru sekolah minggu juga ya. Senyumkan bermuka gembira. Angkat tangannya. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi adik-adik, kita ulangi dari awal lagu ini. Lebih semangat lagi, pasang senyumnya yang lebih besar. Senyumnya Bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, adik-adik, kita sudah pasang senyumnya. Pasang senyumnya sama mama, papa, sama kakak, adik, sama abang. Nah, adik-adik, hari ini karena kita sudah tersenyum, sekarang kita mau mempersatukan hati kita dengan Tuhan Yesus. Dengan mengangkat satu pujian kita, satukanlah hati kami. Kami undang semuanya adik-adik berdiri dan bertepuk tangan. Adik-adik semuanya semangat ya, kita semangat memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyapa, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara
duduk kembali. Baik adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengatakan dalam pujian kita, Tuhan satukanlah hati kami dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Dan sekarang mari kita menyembah Tuhan, mari kita persembahkan seluruh tubuh jiwa raga kita sebagai persembahan ibadah yang sejati untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, Bapa ku persembahkan. Dalam sikap berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi kita angkat pujian ini lagi, kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari kita semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih di hadapan Tuhan. Tuhan telah anugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan bahkan keselamatan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah sekalipun di dalam bentuk online. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyatukan hati dan pikiran kami di dalam memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, sehingga ibadah kami pada hari ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, Engkau yang melindungi dan menolong kami, memberkati hati, pikiran kami, agar pada hari ini Tuhan benar-benar kami persembahkan sebagai ibadah sejati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah kami ini, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, masih ada sukacita hari ini, masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, siapa sekarang yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya mau ikut Tuhan Yesus. Ya, karena kita mau ikut Tuhan Yesus, kita angkat pujian kita, aku mau ikut. Ayo semuanya tepuk tangan. Dan
Semuanya berdiri juga. Tepuk tangannya. Siap-siap ya, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Mundur. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Sekali lagi adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Mundur. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta. Lompat Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Oke, tepuk tangannya. Ayo semangat ya. Ayo siap-siap. Aku mau ikut maju. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Mundur. Bukan ikut, mundur. Bukan ikut, mundur lagi. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, lagi cinta, cinta. Lompat Tuhan. Cinta, 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 cinta. Lagi lompat Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik adik-adik semuanya, kita sudah melompat, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita angkat pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam sikap berdoa. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kami benar-benar dan sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau
Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kepada kami. 1 minggu lamanya Engkau sudah bersama kami, dan saat ini kami beribadah walaupun di dalam rumah kami, bukan di gedung gereja, tapi kami mengucap syukur karena kami bisa bersama-sama Papa Mama kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau tolong kami agar cerita yang disampaikan oleh Ibu Guru nanti kami boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sahabat dan teman kami. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini masih ada sukacita. Pasti sukacita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, apa judul cerita minggu lalu? Pasti anak-anak menjawab, terima kasih ya sayang. Ya, kita sudah merayakan Paskah, kita sudah merayakan Jumat Agung, dan pada hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ambil Alkitabnya, ayo. Sudah dibuka, Ibu Guru baca ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow, haleluya. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan yang sangat baik sekali. Anak-anak, kalau kita sudah merayakan Paskah, kira-kira apa itu Paskah ya? Paskah adalah kemenangan. Apa? Kemenangan, kebangkitan, kelepasan. Tuhan Yesus kita sudah menang, sudah bangkit dari kematian. Dia sudah hidup. Itulah kebanggaan kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai waris kerajaan Allah. Kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan, mengalahkan semua kekuatan si jahat. Sudah terbukti waktu Dia bangkit dari antara orang mati. Pada hari ini di firman Tuhan Dia ingatkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang menang, anak-anak yang hebat, anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Apalagi pada situasi pada saat ini. Mungkin kita kadang-kadang merasa, kapan ya aku bertemu dengan teman-temanku di sekolah minggu, atau mau berkunjung
di rumah kakek nenek, om tante, atau pergi jalan-jalan. Pada saat-saat ini kita belum bisa untuk bebas berjalan-jalan atau masih belum bisa ke sekolah. Tapi bukan berarti kalau tidak sekolah kita di rumah malas-malas, nantilah lama-lama aku bangun dulu. Kenapa? Karena situasi saat ini anak-anak yang membuat kita diam di rumah. Tapi bukan berarti diam-diam saja. Justru kita bersuka cita. Papa mama selalu berteman dengan kita. Abang kakak juga selalu berteman dengan kita. Hati kita tetap sukacita karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah dilepaskan atau dibebaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saat ini kalau kita tidak belajar di sekolah, tapi bukan berarti tidak belajar. Kita pasti belajar di rumah karena Bapak Ibu guru kita yang hebat, yang baik hati, mereka selalu memberi kita pelajaran lewat online. Begitu juga di sekolah minggu. Pada saat ini, walaupun Ibu Lase atau Mama Elsa tidak bertemu langsung dengan anak-anak di gedung gereja, tapi saat ini bisa kita bersapa, bisa kita bertemu, bisa kita bersuka cita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, anak-anak, pada saat ini melalui firman Tuhan bahwa Dia berkata kepada kita, jangan kita memikirkan hal-hal yang ada di bumi, tapi kita pikirkan hal yang ada di atas. Apa itu di atas mana? Bukan di atasnya rumah kita, tetapi hal-hal yang di atas itu yang di surga. Tuhan Yesus sudah ajar kita bahwa kita jangan terlalu pikirkan hal-hal dunia. Artinya bukan fokus dengan segala keadaan, ya, tapi kita pikirkan bahwa kita ini anak-anak yang sudah dimenangkan. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, pasti kita menjadi anak pewaris kerajaan Allah. Siapa anak-anak yang mau menjadi anak-anak Allah? Wow, luar biasa. Terima kasih ya sayang, kalian hebat. Nah, pada saat ini bagaimana anak-anak menjadi pewaris kerajaan Allah? Yaitu pertama, kita sudah menang. Nah, kita sudah miliknya Yesus Kristus. Oleh karena itu, situasi apapun sekarang yang mencekam, kita tidak takut. Kenapa? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Walaupun bukan di sekolah kita belajar di rumah, tapi kita tetap mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Walaupun bukan di gedung gereja saat ini kita ibadah, tapi luar biasa, rumah kita menjadi gereja. Rumah kita menjadi tempat untuk beribadah. Wow, luar biasa itu. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah diberikan beberapa peraturan atau himbauan sebagai orang beriman, tidak mengeluh, tidak sedih, tetapi apa yang kita lakukan? Kita harus rajin, kita harus semangat. Pertama-tama apa himbauan pemerintah? Karena virus corona ini kadang-kadang ada anak-anak yang sedih, ada juga orang tua yang sedih. Tapi jangan takut. Kenapa? Kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Tapi ingat, jangan kita juga hanya menyerah saja. Kan sudah dibilang aku orang beriman. Ya sudahlah, aku berdoa saja. Tidak, tapi iman tanpa perbuatan mati. Nah, oleh karena itu iman kita tetap teguh di dalam keyakinan kita. Tapi ingat, kita juga sudah diberi hikmat oleh Tuhan. Apa itu? Pertama, supaya kita menang melawan virus ini, kita tetap mendapat keselamatan dari Tuhan. Kita ikuti himbauan. Pertama, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun, pakai air bersih. Kedua, kita kemana-mana kita harus memakai masker. Ketiga, kita jangan suka keluar kalau tidak penting. Kita harus tinggal saja di dalam rumah. Tapi bukan malas-malasan ya. Kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh papa dan mama kita. Nah, anak-anak, tapi yang terutama, yang paling utama sebagai anak-anak Allah adalah jangan lupa berdoa. Kita percaya bahwa dengan segala apa tindakan yang kita lakukan,
Tuhan menolong kita sehingga virus corona ini cepat-cepat dia berlalu di bumi Indonesia ini, di seluruh dunia ini, sehingga kita menang dan kita mendapat keselamatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Senang, sukacita. Nah, oleh karena itu jangan bimbang, jangan takut. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Yuk kita lihat ayat hafalan kita ya, yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 6. Demikianlah bunyinya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sekali lagi ya nak. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ingat Efesus 2 ayat 6. Nah, Tuhan Yesus telah memberi kita kemenangan oleh karena kita anaknya dan pewaris kerajaannya. Demikianlah cerita kita pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik kepada kami. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau menguatkan kami. Engkau mengatakan kepada kami bahwa kami ini adalah anak-anak pewaris kerajaan Allah. Anak-anak yang dibenangkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua firman-Mu ini Engkau akan jadikan rema di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semua akan berlalu. Segala penderitaan pada saat ini Tuhan akan membuat menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita mau menyebutkan ayat hafalan kita hari ini. Tadi Ibu Elsa sudah menceritakan firman Tuhan dan ada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di sini dan kita akan menyebutkannya ya. Mulai dari bahannya terambil dari mana dulu ya? Efesus pasal 2 ayat 6. Sekali lagi, Efesus pasal 2 ayat 6. Kita baca ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sekali lagi ya. Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi anak-anak nanti boleh menyebutkannya dan ditemani oleh mama papa yang di rumah ya. Nah, ini ayat hafalan kita Efesus pasal 2 ayat 6. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana firman Tuhannya ya? Luar biasa. Yes. Baiklah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat satu pujian kita yang berkata,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, mari kita berdiri semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat menyayangi kami. Pada siang hari ini, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang menyayangi kami. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun kami berpisah-pisah tempat dengan teman-teman kami, tetapi kami percaya satu di dalam genggaman tangan Bapa kami, satu di dalam kasih Tuhan kami. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Bapa. Pada saat ini kami berdoa dalam segala apa yang sedang terjadi di bumi kami ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati bumi Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan kami, berikan kami kekuatan supaya kami mampu Tuhan untuk selalu hanya berpikir bahwa ada Bapa kami Yesus Kristus
yang senantiasa menolong kami. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa kuasa-Mu Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa-kuasa virus, kuasa-kuasa kuman dan kuasa-kuasa sakit penyakit. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan setiap teman-teman kami, setiap saudara-saudara kami yang sakit. Engkau berkati mereka Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden kami dan semua Tuhan Yesus saat ini yang sedang Tuhan Yesus mengalami segala Tuhan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Kami mohon anugerahkan hikmat, berikan kepada pemerintahan kami hikmat dan bijaksana, sehingga segala sesuatu tindakan yang mereka ambil membuat kami bersuka cita. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga saat ini, mungkin ada yang kekurangan kebutuhan oleh karena pekerjaan mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan datang mengulurkan tangan lewat orang-orang tertentu, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih juga kami berdoa buat para dokter, para medis, perawat yang sedang bergumul pada saat ini. Mereka meninggalkan keluarga mereka, anak-anak mereka untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus, berikan mereka keselamatan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tetap sehat Tuhan, demi orang lain. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan kami sebagai masyarakat, berikan kami hikmat, agar kami juga Tuhan bisa menjaga diri kami. Kami bisa Tuhan mengikuti peraturan pemerintah yang mengatakan kami harus diam di rumah demi memutuskan Tuhan Yesus pencepatan penularan virus corona ini. Kami percaya kepada-Mu, Engkau menolong kami sehingga kami bisa berhikmat, supaya kami diam di dalam rumah, bukan untuk bersungut, bukan untuk malas, tetapi tetap berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Engkau jamah mereka yang sakit, Engkau berkati yang lemah, dan Engkau kuatkan iman mereka Tuhan. Kami percaya bahwa ini semua cepat berlalu, sehingga kami Tuhan tetap bersuka cita. Berkati juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bapak, Ibu Pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang menjadi pelayan-pelayan di gereja. Tuhan Yesus, berkati kami, akan sungguh-sungguh kami untuk melayani Engkau, supaya setiap pelayanan kami menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami. Kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun
siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.